Halo guys, jadi aku sekarang akan membuat video aslinya ya. Ya kemarin kan udah ada draftnya, itu sebenarnya biar kan ini liburan ya, jadi kayak gue masih liburan juga dan masih ada banyak kerjaan lain. Nah jadi itu biar kalian langsung aja bisa melihatnya. Eh, nah sekarang kita bahas yang PK dulu TO5 ya. Ini yang normal bukan yang gap year karena sekarang udah sama ya soalnya. Diketahui operasi sebagai berikut, ya ini gampang sekali lah ya. Aku kayak udahlah nggak usah terlalu banyak cincong ya. Ini berapa sih? 7 biasanya 7 sih. Nah, terus kita nomor satu ini gampang banget ya. Tapi aku udah mual liatnya sebenarnya. Ini artinya 2C min D. C itu yang ketiga, berarti 2 kali C nya kan 4, min D itu ya keempat, berarti 6 dibagi sama 3 dikali A plus B. Oke, berarti kan 8 min 6 per berapa ini? 3 kali 2 6, berarti 7 hasilnya. Semoga bener ya. Nanti di akhir kita coba cocokin sama yang kemarin gue kerjain. Nomor 2. Nomor 2 ini gampang ya. 2 ini juga sama. Hasil kali dari itu dan itu sama dengan. Nah, kalau kalian itu kan biasakan ya untuk cari faktor yang bisa dicoret ya. Cari faktor yang bisa dicoret. Jadi jangan apa-apa aduh dikali beneran, silet itu namanya ya. Nah, jadi kita harus bisa mencari faktor ini. Coba kita faktorin aja ya. 6 plus X, aduh sebenarnya undo tuh ada saran tapi gue lupa. Di tab 2 kali gitu kali ya. Nah tuh. Nah, min x kuadrat ini per apa ini? Per x min 1 ya. Nah terus dikali ya sama 2. Nah itu kan bisa dikeluarin 2-nya langsung aja kita keluarkan ya. Jadi kalian tuh harus kayak autopilot otaknya. Oh ini dikeluarin 2, oh ini dikeluarin ini, oh ini dikeluarin ini. Nah terus ini kan sebenarnya sama aja kayak minus dari x kuadrat min x min 6 ya kan. Bawahnya sama aja ya. Nah ini sekalian kita kali aja nih sambil tadi kita mengeluarkan minus biar lebih mudah difaktorkan. Ini kan sebenarnya x min 1-nya bisa dicoret, bener nggak? Aduh. Ya kan, x min 1-nya kan bisa dicoret. Twing, nah x plus 2, x min 1-nya bisa coret mana min 1. Cuit kita coret ya. Nah terus ini kan sebenarnya faktornya berapa ini yang di atas ini? Ya itu kan juga bisa difaktorin. Ini kan x min 3, x plus 2. Kecoret juga x plus 2-nya. Ya berarti tinggal apa ini? Berarti ini 3 min x ya karena dikali minus. Terus masih ada 2-nya berarti jadinya 6 min x. Sorry. Jadinya 6 min 2x ya. Per udah itu doang. Nggak ada per-pernya. Ya udah berarti 6 min 2x. Kok nggak ada? Mana 6 min 2? Oh ada. Nah, jawabannya E. Ya ada tuh. Ya ini E. Ini tadi apa ini? D. Gitu ya. Nah, coba ini biar sekalian kita bisa ngunciin ya. Masa bisa dengan mudah. Nanti nggak usah digeser. Oh bisa. Nah, aduh. Nah, coba ya kita lihat aja. Tadi apa jawabannya? 1. Ini caranya gimana? Oh itu nggak mau gue. Bisa nggak kalau aku gini aja? 1 apa tadi? 1 D 2 E gitu. Terus ini kalau tak geser dia geser nggak? Aduh nggak geser anjing. Ya sudahlah nggak jadi. Tadi tuh aku mau kayak kasih kuncinya biar nanti bisa langsung 1 sampai 20 tuh kelihatan kuncinya gitu loh. Tapi ya udah nggak usah. 3 ya. 3. Nomor 3 ini juga mudah sekali ya. Kalian kerjakan aja yang diperlukan karena kalian hanya memerlukan W saja. Berarti hanya gunakan apa namanya posisi-posisi yang tersedia W-nya gitu loh. Ya ini kan 2, terus ini kan apa ini 4 plus 8, ini 2, ini 3, ini 9 maksud gue. 9 terus ini sama dengan 2W min 5. Ini 3, ini 1, ini 1, 2, 3, 1. Nah, karena W-nya itu hanya ada di sekitar sini, ya kan? Ini kiri bawah ya. Berarti kerjakan yang menghasilkan kiri bawah. Tapi masalahnya kan ini berupa perkalian. Sorry, ini kan berupa perkalian. Ya. Nah, dan ini kan ingat tadi dia tersedianya di mana? W-nya. Di bagian kiri bawah.
Nah, kalau perkalian itu kan matriks yang pertama itu melambangkan barisnya, matriks yang kedua melambangkan kolomnya. Nah, berarti kalau misalnya kita maunya bagian kiri bawah ya kan, ya udah berarti kita kerjain aja yang kiri sama yang bawah gitu ya. Udah itu aja. Berarti kalau dikerjain ini tambah ini ya kan, berarti W ditambah 3 hasilnya sama dengan, kalau perkalian kan ini kali ini tambah ini kali ini ya, berarti 2W-5 ditambah 3. Udah deh, pindah sisi. W sama dengan 5. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Jawabannya E gitu. Bisa nggak? Ya, caranya begitu. Kalau salah angka sorry, nanti kita cek pakai kunci yang kemarin ya, yang ada di draft. Nah, nomor 4. Aduh kepala aku sakit ya. Kenapa ya? Nomor 4 ini kan dia mintanya bentuk sederhana. Ya udah kita sederhanakan aja ya. 4 3 pangkat min 1, terus ini 6 pangkat 5. Nah, 6 itu kan 2 kali 3. Ya, jadi bisa dijabarkan seperti itu ya kan. Nah, coba nih, ini kan 2 pangkat 2 sebenarnya 4 itu. 3 pangkat min 1 ya. Terus ini sebenarnya 2, ini kan 2 pangkat 5, 3 pangkat 5 dikeatasin jadi 2 min 5 sama 3 pangkat min 5. Udah tinggal ditambah-tambah aja. Jadinya 2 pangkat 2 kurangi 5 kan min 3. Terus 3 min 1 sama 3 min bla 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 itu kan 3 pangkat min 6. Ya kan? Benar nggak ini? Oh, tapi itu masih ada pangkat min sepertiganya. Pantesan gue bingung. Pangkat min sepertiga, masih pangkat min sepertiga. Masih pangkat min sepertiga. Ya udah, kalau pangkat di pangkat itu kan dikali. Ya, berarti dikali sepertiga kan 2 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, berarti 9 kali 2 18. Jawabannya udah. Ya kan? 5. Grafik fungsi ya 3x min 2 bla 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 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu R,7 dan P,G jika garis M melalui sebuah. Oke, berarti gini. Kalau berpotongan ya, pokoknya kalau ada analisis yang melibatkan dua fungsi, kurva atau garis, itu disamadengankan dulu ya kan. Kalau analisis berpotongan di mana, ya kamu harus sama dengankan dulu antara fx dan gx. Kenapa harus sama dengankan? Ya, soalnya berpotongan kan begini artinya. Aduh, itu kucingnya menduduki bel. Nah, udah kan begini ya, misal ya. Aduh, sebentar. Aduh, udah. Nah, udah tuh. Aku nggak mau ke depan jauh banget soalnya kucingnya tuh di depan, dia duduk di bawah bel, di atas bel, jadi belnya bunyi terus. Nah, ini kan kedua kurva ini berpotongan di titik ini sama titik itu gitu misalnya ya. Ya udah kan, berarti kalau berpotongan di titik ini dan ini, berarti nilai kurva yang hijau dan merah itu sama di sini dan sama di situ, makanya disamadengankan gitu loh. Itu nggak maksud gue ya. Nah, jadi harus sama dengankan kedua kurvanya. Kita sama dengankan kok. Yuk. Berarti kan 3x min 2 sama dengan x kuadrat min nx min 14 ya kan. Nah, terus kita kan tahu, sorry. Nah, apa tadi kita tahu apa? Kita tahu dia melalui K R,7 kan. Nah, karena titik ini anggap aja K ya, R,7 gitu ya. Terus ini L puki gitu ya. Nah, karena ya ini R-nya berapa, kita kan nggak bisa masukin ke sini karena ini ada N-nya, jadi nggak tahu R-nya. Nanti kalau misalnya kita masukin Y-nya 7, iya benar, tapi kan masalahnya gini, titik ungu ini, K ini tidak hanya dilalui oleh kurvanya, tapi juga dilalui oleh garisnya, yang mana adalah Fx ya. Ini Fx, terus yang warna hijau tadi adalah Gx. Nah, artinya apa? Kalau kamu masukkan K ke dalam Fx dan dimasukkan ke dalam Gx, nanti hasilnya sama. Nah, kita masukin salah satu aja, kemana? Ke Fx, karena yang diketahui full tanpa ada variabel N itu hanya yang Fx. Ya, kita cari dulu nilai apa itu? Cari dulu nilai R ya. Fx nya kan tadi berapa itu? 3x min 2. Masukin Fx kan sama kayak Y ya.
7 sama dengan 3 kali R min 2, berarti 9 sama dengan 3R, R-nya ketemu 3. Udah deh. Ya kalau R-nya ketemu 3, sekarang kita coba cari. Oh, ini mentok ke sana ya, nggak bisa ya. Yaudah, kita coba cari satunya, ya kan? Kita coba cari satunya, PQ sekalian ya. Kita coba cari n-nya dulu aja, ya kan? Gx itu sama dengan x kuadrat min nx min 14. Masalahnya kita udah tahu kalau si K itu adalah 3,7 karena R-nya 3 ya. Kita masukin ke sini. 7 sama dengan 3 kuadrat min 3n dikurangi 14. 9 sama pokoknya gini 2 berarti 12 ya. Sama dengan min 3n berarti n-nya sama dengan min 4. Gitu ya. 21 bukan 12 deng ya. Ini 9 deng. 2. Oh berarti 21 kurangi 9 12. Oh benar. N-nya min 4 selesai, ya kan? Gitu. Dah, berarti kalau ketemu n-nya min 4 kita jadi tahu Gx ya. Udah tahu Gx, berarti Gx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 4n min 14. Aduh nih. Udah selesai deh. Nah, terus habis itu kalau mau tahu Puki ya, berarti kita masukkan kalau mau tahu P sama Q, kita harus cari tahu dia berpotongan di mana aja dengan cara sama dengan yang seperti tadi, ya kan? Berarti 3x min 2 sama dengan x kuadrat plus 4n min 14 ya. Berarti 0 sama dengan x kuadrat. Bukan 4n ya, sorry, 4x. Ini 4x harusnya. Plus x min 12 ya. Berarti 0 sama dengan x plus 4 dikali x min 3. Berarti x-nya sama dengan min 4. Yang mana tadi ini adalah si P berarti. Atau x sama dengan 3. X sama dengan 3 yang mana itu adalah R tadi ya. Nah, terus kita cari Y-nya. Ini anggap aja X1, X2 ya. Nah, kita cari Y-nya. Dimasukin kemana? Masukin aja ke bagian Fx tadi yang lebih mudah. Nah, ke bagian Fx tadi. Fx sama dengan 3x min 2. Berarti nanti Y-nya adalah masukin situ kan min 12. Min 2 kan min 14. Masukin ke situ berarti 9 min 2 adalah 7. Selesai deh, ya kan? Aku nggak tahu itu ngerjain yang mana-mana aja ya, tapi coba aja deh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk nomor 5 itu adalah apa? Nilai G3. Oh, yang diminta hanya G3. Aduh, kucingnya berisik sekali. G3 adalah X kuadrat, dimasukin ke dalam G ya 3-nya ya. Berarti 3 kuadrat min 4 kali 3, plus ya, karena ini fungsinya ini. Habis itu dikurangi 14, berarti 9 plus 12 min 14, berarti 7 nilainya ya. Sudah ketemu jawabannya E untuk nomor 5. Terus untuk nomor 6 ya, yang mana sama ya soalnya ya. Untuk nomor 6, gradien garis M yang melalui KL. Ya udah, gradien itu rumusnya apa? Gradien Y2 min Y1 per X2 min X1 ya kan. Nah, kita tinggal dimasukin aja Y2-nya mana Y2-nya. Nah, berarti 7 min 14 per ya dari sini tadi ya. Nih. X2-nya berarti 3 dikurangi min 4 ya. Berarti adalah 21 per 7 berarti 3. Dia nggak ada tegak lurus kan ya. Berarti sudah selesai. Terus nomor 7 yang mana masih sama ya. Nomor 7 itu masih sama persis ya. Nomor 7 itu apa? Sejajar dengan M tapi melalui, kita kan udah tahu tadi gradiennya. Kalau sejajar itu artinya apa? Sejajar itu artinya gradiennya sama ya kan. Artinya gradiennya sama. Berarti gradiennya adalah 3 ini tadi ya. M sama dengan 3. Tapi dia melalui titik lain ya. Caranya gimana? Untuk mencari persamaan garis kalau diketahui gradien ya. Dan melalui titik 2,2. Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dimasukin aja ya. Karena ini X-nya 2, Y-nya 2 dimasukin. 3 dikali X min 2. Berarti Y sama dengan 3x itu kan min 6, berarti jadinya min 4.
Ini kok cuma ini pasti karena dia anu. Oke. Saya bentar. Aku nggak suka kalau udah kayak gini tuh kepencet terus harus dipencet lagi. Dah, tadi apa ini lupa gue. Ini 3x itu min 6 tapi jadinya min 4. Oke, yang diminta adalah 2a tambah b. Berarti 2 kali 3 ditambah min 4. Berarti hasilnya 2. Oke. Semoga nggak salah ya angkanya, tapi caranya begitu. Dalilnya susunan 5 huruf berbeda A, B, C, D, dan E. Dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga adalah B, C, atau D. Oke. Serta huruf pertama bukan A. Nah ini kan berarti kan urutannya penting ya. Berarti dia pakainya permutasi. Pakainya permutasi karena urutannya penting. Nah, aku pakainya filling slot aja ya, sama aja. Permutasi sama filling slot itu sama aja, dibikin kotak-kotak gitu ya. Aku sukanya pakainya kotak. Kalau kamu nggak suka ya sudah ya. Nah, dibikin kotak-kotak seperti ini. Ada berapa huruf? 5 ya. Nah, tapi yang dipakai itu syarat diisi duluan ya. Syarat itu diisi pertama dengan huruf ketiga B, C, atau D ya kan. Berarti huruf ketiga ada 3 kemungkinan, B, C, D. Bacot ya. Setelah huruf pertama bukan A, huruf pertama bukan A. Oke, kalau kayak gini berarti kan overlap ya. Ada overlap syarat ya. Ini nggak cukup lagi ya. Ya itulah ya. Ada overlap syarat. Kita ke atas sini aja ya, maaf ya. Jadi kalau ada overlap syarat, karena kan di sini bisa aja, kalau bukan A itu kan bisa aja B, bisa aja C, bisa aja D, bisa aja E, ya kan? Nah, jadi kalau gini ada yang namanya overlap syarat. Ya, ini BCD sama BCD ini dia overlap, bisa di 2 tempat untuk syaratnya ya. Nah, kalau kayak gitu jadi harus agak rumit sedikit. Nanti dipisah ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau depannya itu bukan B atau C atau D ya. Berarti kalau seperti itu ya, aduh ini aku mau gimana ya, gini aja. Malah pencet itu apa ini? Harusnya pencet apa? Aduh, pencet lagi. Ini harusnya ya. Nah, jadi kalau kayak gitu ya artinya depannya bukan B, C, D, depannya cuma bisa E ya kan? Berarti cuma ada 1. Nah, terus posisi ketiga tadi bicaranya B, C, D ya, berarti ada 3 ya kan? Nah, terus sisanya kan nggak ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya kita kembali ke semestanya. Semestanya ada 5 ya, A, B, C, D, sama E tadi ya. Tapi udah kepake 2 slot, berarti tinggal 3, terus tinggal 2, terus tinggal 1. Yang mana ini berapa ya? Berarti 9 kali 2, berarti 18. Nah, terus yang kedua adalah ya kamu buat supaya dia bagian depannya itu adalah antara bacot tadi B atau C atau D ya, salah satu aja tapi ya kan. Nah, terus gimana itu? Nah, skose ini gue mau membuat dia supaya dia itu, aduh kacau, ini bakal kacau banget ini. Ini harus diganti ya, full selection only mana? Ding 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 ding, I'm just a shit in the backpack. Nah, ini harus ya udahlah, anggap aja itu sudah benar ya. Ini nggak kena full selection ya. Aku harus kembaliin lagi. Aduh, males gue. Nah, gini aja. Oke, nah sekarang gini ya, agak numpuk-numpuk dikit nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau bagian depan itu bisa antara apa itu? Aku lupa tadi. Depannya antara B, C, atau D, berarti kan depan ada 3 kemungkinan ya. Kalau nggak B ya C ya D. Nah, karena di bagian ketiga itu harus antara B atau C atau D, padahal B atau C atau D sudah dipakai di tempat pertama, jadi kan tinggal 2 ya. Terus slot sisanya kan dari 5 huruf sudah kepakai 2 slot, berarti tinggal 3, 2 sama 1 ya kan. Berarti 9 kali 4 berapa? 36 dijumlah hasilnya 54 ya. 54. Semoga benar ya, kemarin berapa gue nggak ingat. Gitu bisa ya.
Nah, itu dulu aja itu part 1 ya, karena sudah 8 nomor ya. Part 2 nanti ada di membership ya. Gimana cara gabung membership? Kalian tinggal buka link yang di description saja. Ya tinggal diklik terus bla 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 ya kan, sudah ya dari kecil tuh sudah megang HP. Jadi kalau itu nggak tahu caranya, aduh, mending di uninstall TikToknya ya. Kalian kebanyakan brain rot di sana. Ya goodbye, semangat liburan, jangan lupa belajar. Kalau nggak belajar gap year ya. Dah itu udah fakta, nggak belajar gap year. Kecuali kan memang pintar, tapi nggak usah sok-sok pintar ya kan. Maksudku nggak usah kepedean. Nah, bisa jadi pintarnya kalian itu ternyata semasa upil ya, nggak ya nanti malu di akhir. Ternyata gue biasa aja ya. Ternyata gue bodoh ya. Jadi mending kalian tuh prepare for the worst ya, dari sekarang belajar setiap hari. Kalau nggak belajar pusing. Yang GO kerjain MA, TO bla 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 bla. Yang Intan juga kalau udah habis bahan belajarnya, yang mana itu nggak mungkin dobos itu kalau bilang bahan belajarnya habis. Modul segede itu kok nggak pernah dikerjain, no. Ya kan? Itu kalian kalau misalnya ternyata memang bahan belajarnya habis, ya beli buku atau lihat di internet, banyak soal, banyak video, banyak cuki-cuki ya kan. Jadi jangan mulutnya tuh jangan seentang itu ngomong apa gitu ya, dan jangan seentang itu buat ke kafe cuma buat nongki-nongki. Ke kafe itu berarti harus belajar ya. Mau gap year nggak? Eman-eman lo udah dibayar intens 1 triliun itu cuma buat nongki-nongki kamu dan gap year. Ingat, sekarang senang-senang, besok ada deket deg-degan takut, pas udah gap year tambah sedih lagi ya. Dah cepetan ya sebelum gap year ya, malu sama orang tuanya ya nggak.